tergantung yang dia berikan dalam bentuk apa. Kalau dia berikan dalam bentuk private key, dalam bentuk string, ya itu langsung bisa dipakai, langsung minta orang untuk buat program untuk mengambil data yang dikunci, lalu pakai string itu yang digembok, lalu string yang diberikan ini adalah kunci untuk membuka gembok ini, hanya satu pasang, hanya itu yang bisa buka. Nah, tapi kalau itu relatif aman stringnya, bukan executable. Tapi kalau dia berikan dalam bentuk executable, harus hati-hati. Karena nanti jangan sampai kita jalankan malah terjadi hal yang lebih buruk lagi, terjadi hal lain. Tapi mungkin ya saya pikir orang di PDN tahu lah untuk hal ini sekarang udah istilah kena kebakaran kan, masa bisa kena kebakaran lagi gitu. Jadi kalau memang butuh orang untuk membantu, silakan, banyak di Indonesia yang bisa bantu, kamu silakan. Yang penting private key-nya nggak ada yang punya di dunia ini, cuma dia yang punya. Kalau udah dapat private key-nya, kita bisa bantu untuk pulihkan itu. Oke, Mas, masih dalam rangka berhati-hati, andai kata si pelakunya ini memberikan kunci, adakah atau perlukah kita juga berhati-hati dan ya curiga ya sebagai bentuk antisipasi? Kuncinya ini juga disertai adanya serangan baru begitu, Mas Alphonse? Kalau kuncinya dia berikan dalam bentuk string, misalnya A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya dalam bentuk teks, itu bisa langsung dipakai, itu technically aman. Tapi dia kalau berikan dalam bentuk Excel yang kamu harus jalankan, nah itu kita harus hati-hati. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian. Jadi nanti kita jangan sampai terjebak, dan juga positive thinking saja. Kita berdoa karena kita memiliki kebutuhan atas data yang terenkripsi. Jadi lembaga itu sebelum masuk PDN, katakan dia taruh data PDN 1 Januari 2024. Lalu artinya sebelum 1 Januari 2024 datanya masih ada di tempat dia. Itu masih bisa di-recover. Tapi dari 1 Januari sampai 20 Juni ke enkripsi, itu datanya terenkripsi dan data itu nggak bisa diakses. Jadi sebenarnya secara teknis semua masih bisa berjalan, tetapi dengan data yang cripple. Jadi itu yang menjadi resikonya kita. Kalau memang kita nggak dapat itu nggak apa-apa, life goes on. Kita jadikan ini satu pelajaran berharga. Jadi kan datanya tolong disimpan. Ada kemungkinan di masa depan 5-10 tahun lagi itu bisa didekripsi. Saya harapkan kuantum atau dari AI yang anywhere 5-10 tahun lagi saya percaya itu ada kemungkinan kita bisa dekripsi. Jadi data itu tolong jangan dimusnahkan, tolong disimpan dan di backup. Oke, itu catatan dari Mas Alphonse. Nah, yang menarik juga tadi Pak Ardi bilang dari 131 miliar, tadi masyarakat juga bilang ya Pak, dari 131 miliar tiba-tiba nih saya beri gratis. Nah, ini juga kemudian ada spekulasi, ada informasi bahwa si pelaku sudah mengambil sebagian data dan dijual di pasar gelap. Nah, nanti mungkin bisa dijawab nih Pak Ardi, tapi usai jeda pemirsa kami masih akan kembali untuk Anda. Oke, menarik nih, seru sekali membahas mengenai bagaimana kemudian hari ini kita sama-sama menunggu apakah betul si pelaku brainchipper ransomware ini akan memberikan kunci secara cuma-cuma gratis Pak Ardi, apa iya dari 131M kemudian secara terbuka akan diberikan hari ini secara gratis. Lalu bagaimana dengan informasi juga yang beredar bahwa sebagian data ini sudah dijual di pasar gelap tadi yang diistilahkan dark web itu ya, gimana Pak Ardi? Jadi lucu ya, dia dari 131 miliar terus gratis gitu ya. Ini sih bukan nego tipis lagi nih. Ini gudang ini Pak, apa? Ya gudang kebakaran ini namanya. Jadi ya ini menarik juga fenomena ini, bukan berarti saya bilang ya kemungkinan ada. Tapi kembali lagi soal data yang sudah bocor ya udah mulai dijual ketengan di dark web itu memang seperti itu. Dari setiap data yang bocor tuh jangan harap ya istilahnya kita selamat gitu ya. Kita anggap tidak ada apa-apa. Tinggal masalah waktu. Pasti akan dimanfaatkan, justru nantinya akan merugikan kita. Bentuknya apa kita nggak tahu. Karena namanya data ya tentang kita, ada orang lain yang lebih tahu tentang diri kita ketimbang diri kita bahkan. Kita lupa ya, artinya sama ini data-data kita itu kita lupa isinya kan tentang diri kita. Ya orang lain udah tahu, udah menguasai tentang kita, udah selesai. Artinya dia sudah cukup memiliki data-data minimal ya tentang diri kita untuk dia bisa melakukan tindakan kejahatan lainnya yang bentuknya apa kita belum tahu. Gitu. Oke. Nah, Mas Alphonse,
pelajaran berharga apa kemudian yang betul-betul harus kita petik dari peristiwa ini? Dan juga kan ini sedang dibangun PDNS ya di Bekasi. Nah, apa kemudian yang bisa kita pelajari sebagai catatan? Lagi-lagi harapannya sih semoga tidak lagi terulang ya, walaupun juga kita tahu dunia IT itu kan selalu berkembang, begitu. Ya memang ini sudah berkali-kali memang sebenarnya data kita sudah bocor dengan luar biasa. Data kependudukan, data KK, orang tahu nama gadis ibu kandung kita, orang tahu KTP kita, orang tahu nomor telepon kita, jadi tinggal masukin nik dapat nomor telepon, dapat dia beli mobil apa, dapat dia pernah vaksin apa. Itu sebenarnya data kita sudah bocor dengan gegap gempita, dan yang dilakukan Bjorka itu dia menguasai data itu, dia ngasih lihat bahwa ini yang terjadi gitu loh. Memang agak memusingkan ya. Kok kelihatannya nggak belajar ya sampai hari ini. Sekarang PDN, jadi istilahnya semua data dikumpulin di satu tempat, lalu silakan kamu serang, lalu itu pengamanannya harusnya pengamanan standar itu kan dia pakai username, password, itu pengamanan yang standar, harusnya ada TFA, lalu masuk ke hypervisor untuk image-nya. Itu juga harus diamankan dengan TFA. Jadi kalaupun passwordnya bocor, mereka nggak bisa masuk gitu loh. Itu yang tidak dilakukan, dan itu basic. Itu sesuatu yang basic yang harusnya bisa dilakukan gitu loh. Jadi kita himbau lah, belajar lah, ini sudah berkali-kali kita himbau. Belajar dari ini, tetapi ya sekarang ya harus mendapat tamparan. Tamparannya apa? Saya kasih gambaran. Kita punya lebih kurang 160 customer, banyak yang merupakan cabang dari luar negeri. Ketika setelah terjadinya PDN ini, langsung prinsipal yang di sana terbang ke sini semua IT-nya bilang, kamu backup nggak? Kita backup Pak. Mana? Dia mau lihat, dia nggak percaya. Kenapa? Karena pemerintah kamu tidak melakukan dengan baik gitu. Jadi yang kena tuh anak perusahaan yang di sini gitu loh. Jadi orang Indonesia nggak dipercaya gitu. Mana backupnya? Ini Pak backupnya. Tabnya mana? Ini tabnya. Oke, sekarang restore. Aku mau lihat. Sampai digituin. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau trust itu sudah nggak ada, kita akan susah melakukan banyak hal. Jadi mohonlah pemerintah sadari trust tentang pengelolaan data terhadap pemerintah Indonesia sudah jatuh the very bottom gitu loh. Dan ini terdampak ke perusahaan-perusahaan ada di Indonesia. Nanti orang mau ke Indonesia juga takut dia taruh datanya tidak di-maintain dengan baik. Tolonglah sadari, kita mau digitalisasi oke gitu, tapi lu harus jaga gitu loh. Data itu amanah, bukan berkah yang kamu bisa terima terus, kamu nggak perlu jaga. Data itu amanah, tolong dijaga dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya dan data tetap aman. Dan yang menderita dalam setiap kali kebocoran data sebagai catatan itu pemilik data, bukan pengelola data. Hari ini PDN mungkin jadi sorotan besar, mungkin pejabat-pejabat kominfo jadi sorotan besar. Saya kasih tahu itu hanya sebagian kecil. Yang paling menderita itu rakyat Indonesia. Kenapa? Lihat orang mau ngambil paspor waktu terjadi 3 hari nggak bisa. Kita nggak tahu data apa lagi yang terenkripsi gitu loh. Dan semoga hal ini disadari gitu. Yang menderita itu pemilik data, bukan pengelola data. Anda hanya dapat malunya saja. Anda merasa hari ini Anda di kursi panas, itu cuma malunya. Yang menderita ini 200 juta lebih rakyat Indonesia yang datanya tidak dikelola dengan baik. Reminder dan warningnya sudah cukup keras nih ya dari Mas Alphonse. Pak Ardi mungkin menambahkan, melengkapi mengenai apa yang saat ini tengah dihadapi oleh pemerintah Indonesia mengenai Pusat Data Nasional. Kita masih menunggu Pak, beberapa jam lagi hari Rabu ini sampai berakhir. Tapi Pak Ardi, apa kemudian harapan lagi-lagi ya yang bisa disampaikan? Tadi Mas Alphonse udah sampai bilang tolonglah disadari, termasuk juga suggestion mungkin yang bisa diberikan. Betul, jadi ya ini sebetulnya saya termasuk yang cukup sedih ya melihat keadaan ini ya, dan ironis kita sudah lalui beberapa insiden pengalaman ya dari 2013 yang paling besar sendiri itu ya. Sampai sekarang tahun lalu kita ngalamin juga terjadi pada sebuah bank plat merah ya. Dan ini akan terus-menerus begini dan nampaknya masih banyak pekerjaan rumah ya. Apalagi sekarang teknologi berkembang pesat, tapi saya sangat berharap ya ini menjadi pelajaran yang luar biasa mahal buat kita semua. Mudah-mudahan saya berharap juga itu bencana nasional PDN ini menjadi yang pertama dan terakhir. Yang mudah-mudahan kita tidak akan mendengar lagi di bulan depan, tahun depan ya, 5 tahun lagi, dan ayo kita akhiri deh masalah-masalah yang terjadi ini. Kita bangun kembali negara
Republik Indonesia yang kita banggakan ini ya, kita sama-sama. Karena apa? Yang kita hadapinnya adalah sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Setiap ada insiden seperti ini, yang menderita adalah rakyat. Ya. Jadi ini harus juga memerlukan kesadaran semua pihak, keterlibatan semua pihak untuk sama-sama ikut bertanggung jawab, ya, di samping menjaga keamanan data mereka, tapi juga menjaga infrastruktur. Dan yang lebih penting lagi dalam hal ini ya, kita jangan lupa insiden bencana nasional PDN ini bukan hanya di Indonesia. Artinya negara luar juga melihat. Bahkan saya dengar terakhir Presiden Biden ya, di Amerika Serikat tuh menaruh perhatian pada apa yang terjadi di kita. Artinya ini kita nggak main-main, taruhan sangat luar biasa besar. Baik. Kita masih menunggu sampai penghujung hari Rabu ini apa kemudian kejutan yang akan terjadi. Terima kasih Pak Ardi Suteja, terima kasih Mas Alfons Tanujaya malam hari ini sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam untuk membahas nasib data nasional kita.